Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rameni Maibang. Saya dari kelas SIM 2102. NPM saya 21120105. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik materi, yaitu sinkronisasi dari sistem operasi. Definisi sinkronisasi proses adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan dan mengakses data, memanipulasi data yang sama untuk saling bertukar data agar memiliki jumlah data yang sama. Tujuan utama sinkronisasi adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Tujuan utama mungkin lebih condong ke arah backup atau membuat cadangan. Masalah-masalah jika sinkronisasi tidak berjalan dengan baik ada dua. Yang pertama, race condition, dan kedua, critical selection. Yang pertama, race condition. Situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang selesai. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Contoh race condition. Pada program di bawah ini terlihat bahwa terdapat variabel counter yang diinisialisasi dengan nilai 0 dan ditambah 1 serta dikurangi 1 setiap kali terjadinya konsumsi. Critical selection adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Bagian critical selection ada 4. Yang pertama, entry session. Kode digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Dan yang kedua, critical section. Kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Dan yang ketiga, exit section. Akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Dan keempat, remainder session. Kode setelah masuk ke critical section. Untuk solusi critical selection harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mutual exclusion, dan kedua, progress, dan ketiga, bounded waiting. Solusi critical section problem harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mutual exclusion. Jika proses PI sedang dieksekusi, pada bagian critical section atau dari proses PI, maka tidak ada proses-proses lain dapat eksekusi pada bagian critical section dari proses-proses tersebut. Kedua, progress atau kemajuan proses. Jika tidak ada proses sedang eksekusi pada critical section-nya, dan jika terdapat lebih dari satu proses lain yang ingin masuk ke critical section, maka hanya proses-proses yang sedang berada pada entry section saja yang boleh berkompetisi untuk mengerjakan critical section. Yang ketiga, bounded waiting atau batasan waktu tunggu. Terdapat batasan berapa lama suatu proses harus menunggu giliran untuk mengakses critical section. Pendekatan yang mungkin untuk solusi proses sinkronisasi. Solusi peranti lunak atau software solution ada dua, high level primitivist monitor, dan yang kedua low level primitivist atau semapor. Monitor adalah kumpulan prosedur atau variabel dan struktur data di satu model atau paket khusus. Proses dapat memanggil prosedur-prosedur kapanpun diinginkan, tapi proses tak dapat mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung. Hanya lewat prosedur-prosedur yang dideklarasikan monitor untuk mengakses struktur internal. Monitor menyediakan fasilitas mutual exclusion.
Variabel-variabel data dalam monitor hanya dapat diakses oleh satu proses pada satu saat. Semaphore. Prinsip dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Seperti proses dapat dipaksa berhenti pada suatu saat. Sampai proses mendapatkan penanda tertentu itu, struktur penanda yang cocok untuk kebutuhan proses tersebut. Variabel khusus untuk penanda ini disebut semaphore. Semaphore mempunyai dua sifat, yaitu semaphore dapat disinyalisasi dengan non-negatif, dan yang kedua terdapat dua operasi terdapat semaphore, yaitu operasi down dan operasi up. Peterson Solution. Solusi sederhana sinkronisasi dua proses. Contoh proses PI dan PZ. Kedua, asumsi. Instruksi load dan store bersifat atonik atau tidak bisa diinterupsi. Ketiga, dua proses berbagi variabel. Yang pertama intern dan yang kedua array boolean atau flag. Keempat, variabel turn menunjukkan proses mana yang masuk critical section. Yang kelima, array flag menunjukkan bahwa sebuah proses siap mengeksekusi critical section. Algoritma. Algoritma 1. Pendekatan pertama adalah memperbolehkan semua proses menggunakan variabel integer turn disinyalisasi ke 0 atau 1 in turn. Apabila turn sama dengan i, maka proses PI diizinkan untuk menjalankan critical section-nya. Struktur dari proses PI adalah sebagai berikut. Pemecahan ini menjamin hanya satu proses pada satu waktu yang dapat berada di critical section. Tetapi hal ini tidak memuaskan kebutuhan progres, karena hal ini membutuhkan proses lain yang tepat pada eksekusi dari critical section. Sebagai contoh, apabila turn sama dengan 0 dan P1 siap untuk memasuki critical section. P1 tidak dapat melakukannya, meskipun P0 mungkin dalam remainder section-nya. Algoritma 2. Kelemahan dengan algoritma 1 adalah tidak adanya inisialisasi yang cukup tentang state dari masing-masing proses. Untuk mengatasi masalah ini dilakukan pergantian variabel turn dengan array boolean flag. Inisialisasi awal flag atau 0 sama dengan flag atau 1 sama dengan false apabila flag i bernilai true. Nilai ini menandakan bahwa PI siap untuk memasuki critical section. Struktur dari proses PI adalah sebagai berikut. Pemecahan ini menjamin mutual exclusion, tetapi masih belum memenuhi progres. Peterson Solution untuk proses PI. Memenuhi 3 syarat. Yang pertama mutual exclusion, yang kedua progress, dan yang keempat bounded waiting. Algoritma ketiga. Algoritma ini merupakan kombinasi algoritma pertama dan algoritma kedua. Harapannya akan didapatkan solusi yang benar untuk masalah critical section, di mana proses ini menggunakan dua variabel integer turn. Boolean flag, inisialisasi flag 0 sama dengan flag 1. False dan nilai dari turn bernilai 0 atau 1. Struktur dari proses PI adalah algoritma ketiga ini memenuhi ketiga kebutuhan di atas, yaitu mutual exclusion, progress dan bounded waiting, dan memecahkan permasalahan critical section untuk dua proses. Sinkronisasi hardware. Banyak sistem menyediakan dukungan hardware untuk menangani critical section kode, melakukan looking, memproteksi critical section dengan lock pada single processors. Disable interrupt. Kedua, kode yang sedang dieksekusi tidak akan mengalami preemption. Ketiga, tidak efisien untuk multiprosesor. Pesan akan disebar ke semua prosesor.
Modern komputer menyediakan instruksi hardware khusus yang atomik atau tidak bisa diinterupsi. Dua pendekatan, yaitu test and set, dan yang kedua set content of two memory word. Permasalahan klasik pada sinkronisasi. Ada beberapa permasalahan klasik dalam sinkronisasi. Yang pertama, permasalahan bounded buffer. Kedua, permasalahan reader and writers. Dan ketiga, permasalahan dynamic slope buffers. Permasalahan bounded buffer. Yang pertama, n buffers each can hold one item. Yang kedua, shared data atau semaphore full empty mutex. Dan yang ketiga, inisialisasi. Sinkronisasi pada OS. Sinkronisasi pada Linux. Yang pertama, Linux prior to kernel version 2.6 disables interrupts to implement short critical section. Dan yang kedua, Linux provides ada dua semaphores dan spin locks. Dan yang ketiga, reader writer version of boot. On single CPU system, spin lock prepared by enabling and disabling kernel preemption. Sinkronisasi pada Solaris mengimplementasikan beberapa lock kunci untuk mendukung multitasking atau multi-reading, termasuk the real time dan multiprocessing. Dan yang kedua, menggunakan adaptive mutesis untuk efisiensi ketika melindungi data dari segmen kode pendek. Ketiga, menggunakan condition variable dan readers writers lock ketika segmen kode panjang. Keempat, menggunakan turnstiles untuk memesan daftar direct menunggu untuk memperoleh adaptive mutesis atau readers writers locks. Sinkronisasi Windows menggunakan interrupt mask untuk melindungi akses ke sumber daya global pada sistem prosesor tunggal. Kedua, menggunakan spin locks pada sistem multiprosesor. Ketiga, juga menyediakan dispatcher objek yang dapat bertindak sebagai mutes dan semaphore. Keempat, dispatcher objek juga dapat menyediakan event bertindak seperti sebuah variabel kondisi. Kesimpulan, sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan dan mengakses data yang sama untuk saling bertukar data, memanipulasi data agar memiliki jumlah data yang sama. Masalah dalam sinkronisasi yang dialami sinkronisasi sangat beragam. Solusinya pun juga banyak. Akan tetapi kita harus jeli mengenali masalahnya dan apa cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah dalam sinkronisasi tersebut. Terima kasih. Sekian pesan saya. Selamat pagi dan terima kasih.